Dalam upaya menyelaraskan rencana kerja perangkat daerah atau RPJPD Kabupaten Nganjuk dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Nasional, dilaksanakan Pleno Musrenbang di Pendopo KRT Sosrokusumo pada Rabu 20 Maret 2024. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna SSTP MSI hadir untuk memberikan sambutan serta arahan dalam musrenbang tersebut. Baik Bapak Ibu dan tamu yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terhormat PJ Bupati Nganjuk dan Kepala BPN Nganjuk untuk berkenan naik ke atas panggung. Tak hanya itu, dilaksanakan pula penyerahan sertifikat aset milik pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024, mulai dari bulan Januari sampai Maret, sejumlah 208 sertifikat. Segala puji dan salam rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa hadir bersama di Pendopo KRT Sosrokusumo, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam acara Pleno Musrenbang RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sampai 2045 dan RKPD tahun 2025 pada hari ini Rabu 20 Maret tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mari kita bersama sejenak tundukkan kepala. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Rohani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidina minal awwalin wal akhirin kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, dan kepadamu kami mohon petunjuk dan perlindungan. Limpahkan rahmat karunia-Mu sehingga kami pada pagi hari ini dapat menghadiri dan mengikuti acara Musrenbang Kabupaten Nganjuk tahun 2024 dalam rangka penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 dan RKPD tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, berikan kelancaran dan kemudahan dalam acara ini sehingga dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kami inginkan dan yang Engkau kehendaki. Hadirin yang berbahagia, dan merupakan rangkaian acara selanjutnya akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Nganjuk kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Fajar Judino, MSI. Disilakan. Mari kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya diberikan kesempatan untuk menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Pada awal kegiatan ini kami mohon izin menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebagai berikut. 1. Latar belakang. Dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sampai dengan 2045 dan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 perlu dilakukan pembahasan dan musyawarah serta dirumuskan dan disepakati secara bersama tentang arah kebijakan pembangunan daerah dan program pembangunan daerah yang memberikan manfaat dan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dengan mengkolaborasikan konsep pembangunan teknokratik, top down, bottom up, serta politis. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Yang 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai dengan 2045. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakan Musrenbang Kabupaten Nganjuk tahun 2024 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah untuk 1. Memperkuat proses partisipasi dalam penyusunan RPJPD tahun 2025 sampai dengan 2045 dan RKPD tahun 2025. 2. Menyamakan persepsi dan pemahaman tentang arah kebijakan pembangunan daerah serta mengefektifkan koordinasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Disampaikan terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian kebijakan perencanaan pembangunan daerah RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur oleh Kepala Bakorwil Bojonegoro kepada yang kami hormati Bapak Dr. Agung Subagio. Disilakan. Penyampaian kebijakan perencanaan pembangunan daerah RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur disampaikan oleh Kepala Bakorwil Bojonegoro, Dr. Agung Subagio. Bapak Ibu semua yang saya hormati,
izinkan saya, Kepala Bapolri Bojonegoro, mewakili Kepala Bapeda Provinsi menyampaikan poin-poin yang harus dirangkaikan dengan perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ada hal yang harus dicermati, yang harus linear antara perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang tadi belum sempat kami sapa, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan bahwa pembangunan daerah ini bagian integral pembangunan nasional yang diantaranya mewujudkan pembangunan daerah dengan meningkatkan pemerataan. Satu adalah pendapatan masyarakat, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga lapangan berusaha, kemudian 5 akses kualitas pelayanan publik, dan selanjutnya adalah daya saing. Ini 5 hal penting yang harus dielaborasi secara lebih mendalam dalam konteks pembangunan daerah. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan evaluasi capaian serta target tahun 2025, karena ini merupakan juga perencanaan tahun 2025 sekaligus perencanaan 20 tahun ke depan. Ini harus menyangkut indikator makro di dalam mendukung target indikator makro Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Ini antara lain sebagai berikut Bapak Ibu semua. Yang pertama, satu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini berada pada posisi 4,95. Meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun 2022, hal ini dikarenakan karena proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Meskipun begitu, Jawa Timur masih menjadi provinsi yang menyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99%. Ini menyumbang terbesar kedua secara nasional sebesar 14,22% setelah DKI Jakarta di tahun 2023. Nah, struktur PDRB Jawa Timur di tahun 2023 ini tertinggi, masih didominasi oleh 3 lapangan usaha, yaitu industri pengolahan sebesar 30,54%, perdagangan sebesar 18,91%, dan pertanian sebesar 11,04%. Akan nampak di slide yang dibantu oleh teman-teman dari Bapeda Provinsi. Terima kasih yang juga rawuh mewakili Pak. Ini kita bisa cermati lebih dalam bahwa hal ini mengalami kenaikan di tahun 2022 ke tahun 2023 ini sebesar 5,40%. Nah, di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ditargetkan menjadi 4,95 sampai dengan 5,20%. Dan untuk Kabupaten Nganjuk diharapkan sekurang-kurangnya dapat mentargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 ini sebesar 5,40 sampai dengan 5,67% untuk mendukung percepatan pertumbuhan provinsi di tingkat provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada Maret tahun 2023 ini sebesar 10,35%. Ini di Jawa Timur merupakan provinsi yang menurunkan kemiskinan tertinggi secara nasional. Ini di Jawa Timur penurunan kemiskinannya cukup ekstrim, sehingga di tingkat nasional di bulan Maret di tahun 2021 hingga Maret 2023 ini sebesar 383.920 jiwa. Sedangkan angka kemiskinan pada Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 ini sebesar 10,89%. Nah, pada tahun 2025 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur ditargetkan berada pada angka 9,75 sampai dengan 8,75. Dan untuk Kabupaten Nganjuk, semua ini diharapkan sedikit-sedikitnya dapat mentargetkan tingkat kemiskinan sebesar 10,26 sampai dengan 9,21%. Ini untuk mendukung tingkat pencapaian kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk indeks Gini,
Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada Maret 2023 ini sebesar 0,387. Ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, ini sebesar 0,022 poin. Namun masih lebih baik dibandingkan capaian nasional. Peningkatan indeks Gini ini dikarenakan dampak perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 201 garing PMK titik 07 garing 2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023 yang merubah jumlah penerima BLT sehingga mengakibatkan kesenjangan pendapatan masyarakat di bawah yang semakin melebar. Karena jumlah penerima BLT berkurang dari tahun sebelumnya, kondisi ini merupakan diselaraskan dengan Kabupaten Nganjuk yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 ini menjadi 0,324. Nah, pada tahun 2025 ini indeks Gini Provinsi Jawa Timur ditargetkan 0,387 sampai dengan 0,365. Dan untuk Kabupaten Nganjuk diharapkan setinggi-tingginya ini dapat mentargetkan indeks Gini sebesar 0,324 sampai dengan 0,306. Itu mendukung tingkat pencapaian indeks Gini Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang keempat adalah indeks pembangunan manusia. Ini selaras dengan upaya penciptaan generasi emas di tahun 2045. Nah, maka indeks pembangunan manusia ini capaian di Provinsi Jawa Timur di tahun 2023 ini mengalami percepatan yang sebelumnya yang berada di atas nasional, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2020 sampai dengan 2023 ini sebesar 0,73. Masih tertinggi juga kedua di Pulau Jawa. Jadi didukung oleh Kabupaten Nganjuk salah satunya dengan indeks pembangunan manusia di tahun 2023 ini mencapai 74,76. Nah, di tahun 2025 ini Bapak Ibu semua, indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur ditargetkan mencapai 75,70 sampai dengan 75,79. Dan untuk Kabupaten Nganjuk diharapkan pertumbuhan indeks pembangunan manusianya ini mampu sekurang-kurangnya mencapai 75,75 sampai dengan 75,84. Ini diharapkan mampu mendukung target pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Kemudian penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 dan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 hingga 2045 disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyo SOS. Adapun visi RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 hingga 2045 adalah Nganjuk maju, sejahtera dan berkelanjutan. Ada 8 misi dalam perwujudannya, sedangkan arah kebijakan RKPD tahun 2025 Kabupaten Nganjuk adalah peningkatan produktivitas ekonomi lokal dan reformasi struktural. Untuk mewujudkannya telah dirancang beberapa program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrim hingga transformasi digital. Komunikasi yang sudah harmonis ini, sehingga semata-mata memang digunakan untuk keperluan masyarakat Kabupaten Nganjuk, mari kita lakukan bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan itu, sehingga memang benar-benar prioritas untuk kepentingan masyarakat. Saya yakin, karena memang itu prioritas, pasti sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat masing-masing desa. Terakhir, kami perlu sampaikan kepada PJ Bupati, alhamdulillah selama ini komunikasi antara eksekutif legislatif sudah bagus, mulai proses pembahasan, jadi penyampaian uang PPAS baik itu maupun PAK ini sudah mulai bagus, pembahasan sudah diingat. Kami selama menjabat sebagai badan anggaran, setiap kali pembahasan Perda APBD saat tahun sebelum masa anggaran bulan November itu sudah penandatanganan bersama sudah selesai. Cuma
Ini yang menjadi keluhan teman-teman Pak Wiji. Barangkali nanti kita evaluasi bersama. Dalam pelaksanaannya memang kita harapkan, DPRD mengharapkan dalam penyerapan aspirasi, penyaluran, pelaksanaan itu harusnya teman-teman berada triwulan pertama itu juga sudah ada yang masuk dalam eksekusi kegiatan. Ini masukan dari teman-teman DPRD yang sering disampaikan kepada kami, apalagi ketika ada pandangan waktu paripurna dan sampai hari ini kok kelihatannya tanda-tanda itu belum nampak. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti kita bisa mengkomitmen sesuai dengan pembahasan antara eksekutif dan legislatif lewat badan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya mulai triwulan pertama sudah bisa ada yang dinikmati oleh masyarakat. Ini yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, PJ Bupati mengatakan musrenbang ini adalah untuk mensinergikan seluruh stakeholder agar bagaimana RPJPD ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik bagi seluruh Kabupaten Nganjuk. Ini merupakan pondasi yang disiapkan linier atau sinergi dengan nasional dan provinsi. Harapannya nanti bisa jadi pedoman oleh seluruh kandidat calon kepala daerah mendatang, terangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di momen yang berbahagia ini, izinkan pertama-tama kami mohon izin kami tidak mengajari kami berenang, karena kami tahu betul yang di depan saya ini semuanya adalah sudah profesi yang benar-benar digeluti sehingga memiliki profesionalitas ataupun kemampuan yang mungkin lebih banyak Bapak Ibu merasakan bagaimana mengimplementasikan sebuah program di lapangan. Oleh karenanya kami izin sedikit menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana kita pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk nantinya bergerak membangun dan melayani masyarakat Kabupaten Nganjuk dari tahun 2025 sampai 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, kami izin menyampaikan bahwa kegiatan ini ada maksud dan tujuannya di slide. Maksudnya adalah sebagai upaya penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Formulir. Lupa dari beliau ini yang semasa sekolah saya ini banyak hal tentang keilmuan, cara bersikap, beliau yang ngajarin saya Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya sangat bersyukur karena pas sekolah saya ketemu beliau, sehingga kami selalu ingat apa yang menjadi pesan beliau untuk kita bekerja yang terbaik. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita menyelaraskan agar seperti yang tadi disampaikan antara RPJPD nasional, provinsi maupun kabupaten kota ini selaras. Inilah maksud kegiatan hari ini. Yang kedua, bagaimana pedoman dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam setiap jangka waktu 5 tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Ini juga menjadi pedoman saat kita nantinya menyusun RPJMD-nya. Yang berikutnya seperti tadi yang digarisbawahi juga oleh Pak Ketua DPRD, hari ini memang ini ada sesuatu hal yang baru. Nanti memang kiranya ini juga menjadi acuan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jadi ke depan setiap gerak pembangunan ini akan menjadi selaras mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten kota.
Maka dari itu pilkadanya juga diserentakkan. Ini juga gerakan yang mungkin akan menjadi sesuatu yang lebih terukur dan sasaran yang terarah, bahkan apa yang menjadi visi-misi ini semuanya ada Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, daripada hari ini ada tujuannya bagaimana RPJPD ini 2025-2024 dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional. Tersusunnya RPJPD tahun 2025 sampai 2045 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik inovasi dan pengembangan daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara pemerintah daerah, sebenarnya undang-undang kita 23/2014 ini tentang pemerintah daerah ini urusannya sejak 2014 ini menjadi 3 bagian utama sesuai amanat pasal 9 bahwa urusan pemerintah daerah ini ada yang dilaksanakan oleh pusat, ada yang didesentralisasikan atau dilakukan oleh daerah otonom atau pemerintah daerah, dan satu lagi ada namanya urusan pemerintahan umum. Inilah yang harusnya sama-sama kita maknai. Urusan pemerintahan umum ini juga sesuatu hal sebagai bagian penunjang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, bahwa urusan ini tiga-tiganya harus bareng, tiga-tiganya harus terlaksana dengan baik. Tiga-tiganya irisannya ada yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ada yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan ada yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, dan ada satu urusan pemerintahan umum bagaimana kita menciptakan suasana pemerintahan daerah ini dalam wujud kesatuan bangsa politik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami langsung saja di slide capaian indikator kinerja utama, bahwa capaian indikator kinerja utama Kabupaten Nganjuk ini tadi juga sudah banyak disinggung oleh Bapak Kepala Bakorwil. Jadi Kabupaten Nganjuk secara demografi jumlah penduduk 2023 kita ada 1.139.617 jiwa. Kalau dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki ternyata masih lebih banyak, 573.241, sedangkan perempuan 566.376. Jadi kayaknya ini sebenarnya ini juga yang harus Pak Kepala BKPSDM ini sesuatu tantangan. Selanjutnya bagaimana proyeksi penduduk Kabupaten Nganjuk 2023 sampai 2045. 2045 ini Nganjuk ini terproyeksi 1.241,20 jiwa. Ini kalau secara garis proyeksi penduduk. Sedangkan bonus demografi selama 10 tahun ke depan Kabupaten Nganjuk mengalami bonus demografi, yaitu ledakan penduduk usia produktif dari 15 sampai 64 tahun dengan puncaknya pada tahun 2033. Besar penduduk usia produktif memberi keuntungan terhadap ketersediaan SDM yang melimpah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan penyiapan lapangan kerja yang cukup. Menjelang atau menuju tahun 2023 berarti harus mempersiapkan betul bagaimana lapangan kerjanya dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang bagus. Oleh karenanya momentum-momentum ini bila nanti seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, dan unsur lainnya sama-sama kita memahami bagaimana cara mencapai tahun 2045, bagaimana kita saat menuju 2033 kalau kita paham sama-sama, ini juga akan menyamakan langkah kita
gerak kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk di saat kami bekerja sama dengan DPRD, dengan legislatif, dengan instansi vertikal, komunikasi yang baik, frekuensi yang sama, ini juga memudahkan kita dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Pertumbuhan ekonomi tadi juga sudah dijelaskan, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk fluktuatif dengan paling tinggi 2016 pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat COVID-19, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 berhasil. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk di atas provinsi dan nasional. 2023 Nganjuk 5,40, sedangkan Jawa Timur 4,95 dan nasional 5,05. Ini suatu prestasi untuk Kabupaten Nganjuk, dan ini juga menjadi daya ungkit kita lebih lagi dalam berkinerja meningkatkan potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, produk domestik regional bruto, ada datanya. Kami lanjut saja. Indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. IPM Kabupaten Nganjuk di atas provinsi Jawa Timur dan nasional juga. Peningkatan IPM ini menunjukkan aspek kesehatan, pendidikan, daya beli semakin meningkat di masyarakat. Tahun 2023 angka harapan hidup kita 72,28. Angka harapan lama sekolah 13,17. Rata-rata lama sekolah 8,24. Pengeluaran real per kapita 12.281.000. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. TPT Kabupaten Nganjuk di bawah Provinsi Jawa Timur juga. Penurunan TPT menunjukkan optimalnya upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, Gini rasio. Gini rasio menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Nganjuk. Gini rasio Nganjuk masuk pada kategori rendah. Pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan provinsi maupun nasional. Namun demikian jika dibandingkan tahun 2022 yang 0,301, maka Gini rasio 2023 masih relatif tinggi. Angka kemiskinan pada tahun 2023 kita meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih perlunya kerja keras kinerja pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan, meskipun kemiskinan ekstrim turun. Pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk masih di atas Provinsi Jawa Timur. Inilah kenapa setiap hari kita sering bagaimana mensinkronkan data, bagaimana mengkolaborasikan data, dan terakhirnya bagaimana mensinergikan irisan-irisan program pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang kami hormati, dari beberapa data tadi kita bisa menganalisis isu-isu strategis daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap isu yang ada di Kabupaten Nganjuk meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, kewilayahan, energi, geografi, serta infrastruktur. Disimpulkan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk sebagai berikut. Ada transformasi sosial, ada transformasi ekonomi, ada transformasi tata kelola, ada supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan, ada ketahanan sosial dan ekologi, dan ada implementasi transformasi aspek pembangunan.
Isu-isu inilah yang kemudian dirangkum menjadi sebuah visi Kabupaten Nganjuk yang hari ini sesuai dengan arahan tadi Pak Kepala Mobil bahwa selaras ada di pembahasan tentang maju dan Nganjuk bahwa Nganjuk maju, sejahtera dan berkelanjutan. Maju, Kabupaten Nganjuk memiliki sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak, beriman, serta memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, kompeten dan profesional. Sejahtera, pembangunan Kabupaten Nganjuk dilakukan untuk memberikan kemakmuran, pemerataan, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat. Sedangkan berkelanjutan, pendekatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan secara seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Kalau kita sandingkan visi RPJPN 2025-2045 di nasional, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Di Provinsi Jawa Timur berakhlak, maju, berdaya saing global, sejahtera dan berkelanjutan. Di Nganjuk ini Nganjuk maju, sejahtera dan berkelanjutan. Dan dari visi ini dijabarkanlah ke dalam misi, dijabarkanlah ke dalam bagaimana indikatornya, baseline-nya, dan cara pencapaian visi dan misi yang kami jabarkan ke dalam 8 misi pembangunan. Yang pertama, transformasi Indonesia, landasan transformasi, kerangka implementasi transformasi yang seperti kami tadi sebutkan, yang tentang sosial, ekonomi, tata kelola, stabilitas dan kepemimpinan, dan sosial budaya ekologi. Itulah beberapa aktivitas dari bagaimana menjabarkan visi, misi, dan langkah-langkah yang harus dicapai. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami tidak akan menjabarkan terlalu dalam berkaitan dengan langkah-langkah penyelarasan 8 misi pembangunan. Nanti bahan ada kalau memang ada yang perlu bisa di-share, karena memang forum ini adalah forum yang bisa kita manfaatkan untuk sama-sama kita mengetahui Nganjuk menuju 2045 ini apa kira-kira rencananya. Dan ini adalah data yang terbuka yang mungkin nanti juga menjadi bahasan-bahasan yang bisa memberikan masukan untuk lebih sempurna dan lebih bagus. Selanjutnya, bagaimana kita melihat tentang arah dan kebijakan RKPD Kabupaten Nganjuk 2025. Arah kebijakan RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 ini adalah bagaimana peningkatan produktivitas ekonomi lokal dan reformasi struktural. Di mana ini kita melihatnya di slide 37, tema dan prioritas rancangan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 ini, peningkatan produktivitas ekonomi lokal dan reformasi struktural ini, mulai dari yang pertama, pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, pemantapan SDM, berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan pendidikan berkarakter. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi inklusif dan investasi berbasis sektor potensial pertanian serta pengembangan perdagangan dan industri. Yang keempat, mendorong pembangunan sektor strategis usaha mikro, koperasi, ekonomi kreatif dan pariwisata. Mohon izin, ternyata umur ini juga agak sedikit berpengaruh sehingga kelihatan.
Jadi saya ternyata kita jadi seperti itu. Yang kelima, pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata, mendorong konektivitas antar wilayah dan aktivitas perekonomian. Yang keenam, nilai-nilai toleransi, keharmonisan, ketentraman, dan keamanan untuk menuju masyarakat yang berbudaya. Dan yang ketujuh, tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif dan digitalisasi pelayanan publik. Ini adalah menurut kami sebuah tema dan prioritas yang menurut kami seluruh stakeholder ada. Semuanya ada, dan nanti pengembangannya pastinya akan ditindaklanjuti atau ditentukan oleh para kepala daerah atau calon kepala daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan untuk hari ini, untuk 2025 ini, program prioritas daerah, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, pengentasan kemiskinan ekstrim, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Mohon izin untuk layanan kesehatan, sejak November lalu kita sudah UHC, dan tahun ini kita terus bertahan dengan UHC. Ini adalah salah satu keinginan pemerintah daerah untuk bagaimana melayani warganya di bidang kesehatan. Dan juga setelah lahirnya Perda 6 tahun 2023 tentang Perda Pajak dan Retribusi Daerah ini, kita terus bagaimana melihat, mengupayakan tentang layanan kesehatan ini bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Peraturan kepala daerahnya atau peraturan bupati, berapa kali saya juga ikut rapat langsung bagaimana mana yang menjadi kepesertaan BPJS, mana yang memang dia mandiri. Dan hari ini, sampai hari ini Kabupaten Nganjuk UHC ini masih berjalan, dan masyarakat Kabupaten Nganjuk masih menerima apa yang menjadi program dan layanan kesehatan bagi warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Yang berikutnya, menjadi Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata, optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional, menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan serta pengembangan food estate, melestarikan seni budaya dan kearifan lokal, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, peningkatan profesionalisme birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Ini juga hari ini terus kita mengembangkan bagaimana pendekatan teknologi, pendekatan publikasi melalui teknologi ini juga terus kita lakukan. Bahkan kami lagi menyusun sebuah data yang bisa diakses oleh seluruh warga tentang potensi Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk ini kalau kita bagi lagi per wilayah, di wilayah kecamatan A, apa yang menjadi potensinya, berapa besarannya, dan bagaimana sumber daya manusianya, berapa data ini kan lagi menyusun. Dengan kemudahan penyusunan data ini akan juga memudahkan kira-kira langkah-langkah pemerintah daerah untuk mengambil sebuah kebijakan, termasuk tadi penanganan kemiskinan ekstrim, by name by address. Bahkan kita juga menggunakan kata Ibu Ketua BPS Kepala BPS Kabupaten Nganjuk. Nganjuk ini yang pertama yang mendapatkan akses pemanfaatan data Reksosek Bappenas. Dan yang berikutnya, melestarikan seni budaya dan kearifan lokal, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, peningkatan profesionalisme birokrasi dan kualitas layanan publik, menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan terhadap bencana, percepatan transformasi digital. Ini yang tadi kami sebutkan, kita Nganjuk Smart City terus kita genjot, termasuk tadi kalau kualitas pelayanan publik kemarin kita diapresiasi secara nasional, kita nomor 3 nasional dari Ombudsman. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di dalam forum yang berbahagia ini. Kiranya nantinya forum ini bisa kita manfaatkan betul untuk kita bersinergi, karena saya tahu betul juga bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh
stakeholders kalau bahasa teorinya secara pentahelix, baik dari pemerintah daerah sendiri, baik dari DPRD-nya, wartawan, masyarakat, NGO dan segala macam. Semakin banyak yang dilibatkan, semakin bagus bagaimana kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di lapangan dan kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk Kabupaten Nganjuk. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai paparan, dilaksanakan pula penandatanganan berita acara Kesepakatan Musrenbang RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 hingga 2045 dan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 oleh Bapak Tatit Heru Cahyo SOS selaku Ketua DPRD Nganjuk, Dr. Agung Subagio, Kepala Bakorwil 2 Bojonegoro, Hajah Siti Mutiah, Ketua PCNU Kabupaten Nganjuk, Hajah Musidah SHMH, Ketua Women Crisis Center Kabupaten Nganjuk, Dr. Indriani Supeni SESPD MAKSCSRS, Ketua STIE Nganjuk, Mariati SPD, Kuat Cap Nganjuk, Dr. Andes Lis Handoyo MSI, Ketua PMI Kabupaten Nganjuk, dan diakhiri penandatanganan oleh PJ Bupati Nganjuk.
Dan Bapak-Ibu hadirin terundangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk 2025 sampai 2045. Musrenbang ini adalah untuk mensinergikan seluruh stakeholders agar bagaimana ke depan rancangan pembangunan jangka panjang daerah ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik bagi seluruh warga Kabupaten Nganjuk. Ada yang diprioritaskan tidak? Ini adalah sesuatu hal memang yang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di RPJPD ini adalah fondasi yang disiapkan linear atau sinergi selaras dengan RPJPD mulai dari nasional, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga harapannya ini juga menjadi pedoman untuk nantinya para seluruh kandidat calon kepala daerah bahwa bisa mensinergikan atau mempedomani daripada RPJPD Kabupaten Nganjuk 2025 sampai 2045. Ji, matur suwun nggih. Matur suwun. Musrenbang RKPD tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025 sampai 2045. Selama 20 tahun ini nanti akan merumuskan rancangan RPJPD yang nanti akan ditindaklanjuti untuk menjadi perda. Selama 20 tahun menjadi pedoman bagi para bupati untuk melaksanakan pemerintahan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Kalau RKPD-nya ini untuk tahun 2025 selama 1 tahun. Untuk yang mengikuti sendiri dari mana saja dan berapa Pak? Seluruh unsur masyarakat mulai dari OPD, camat, LSM, terus vertikal, dan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat juga diundang. Tadi undangan sebanyak 250 orang. Harapan ke depan bisa disampaikan? Harapan ke depan semua unsur masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka memperbaiki kondisi Kabupaten Nganjuk, baik dari kondisi keluarga dengan pengentasan kemiskinan, stunting, dan sebagainya, juga memperbaiki sistem pemerintahan sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Tim Liputan Doho TV.